webinar Bahasa Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2021 memfokuskan pada alternatif pembelajaran bahasa yang tepat diterapkan di masa pandemi COVID. Kita buka bersama-sama seminar hari ini dengan tema implementasi pembelajaran bahasa Indonesia pada yang efektif yang efektif pada masa pandemi ya. Kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Pembelajaran diperlukan adanya bahan ajar. Sebab bahan ajar merupakan suatu bahan yang memuat uraian materi mata pelajaran tertentu disusun secara menarik dan sistematis, sehingga dapat memudahkan guru dan peserta didik sebagai salah satu sumber referensi belajar ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan instruksional. Seperti halnya yang disampaikan oleh Tarigan dalam bukunya tahun 1994, halaman 11, bahwa bahan ajar berupa buku teks merupakan suatu media berbentuk buku yang biasa dipakai di lembaga pendidikan untuk menunjang program pengajaran dan mencapai tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Adapun jenis-jenis bahan ajar, diantaranya yaitu ada bahan ajar cetak berupa buku, handout, LKS, modul, dan sebagainya. Kemudian ada bahan ajar audio seperti radio, CD. Kemudian ada bahan ajar audiovisual seperti CD dan film. Juga ada bahan ajar multimedia interaktif seperti bahan ajar berbasis web, CD, multimedia interaktif, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bahan ajar yang berupa buku teks. Dalam bahan ajar berupa buku teks, terdapat banyak sekali jenis teks. Salah satunya yaitu teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan suatu teks dengan kerangka struktur yang padat. Dalam teks eksposisi bersifat informatif. Umumnya berisi rangkaian argumen, uraian ide, dan gagasan dari penulis yang mendukung isu atau topik yang sedang aktual. Adapun tujuan dari teks eksposisi yaitu menguraikan paparan informasi tertentu agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan secara rinci bagi pembaca. Teks eksposisi merupakan salah satu bentuk wacana ekspositori, mempunyai ciri sifat menerangkan gagasan tertentu secara informatif, bahasa yang digunakan rasional dan bermakna denotatif. Sehingga akan sangat menarik jika kita membahas teks eksposisi yang di dalamnya memuat gagasan informatif yang semestinya memperhatikan kohesi dan koherensi untuk mudah dipahami oleh pembaca, terkhusus para peserta didik. Next. Adapun struktur dari teks eksposisi diantaranya ada bagian tesis, merupakan bagian yang berisi tentang pengenalan isu, masalah, atau pernyataan umum penulis tentang topik yang dibahas. Bagian selanjutnya ada rangkaian argumen, berisi mengenai pendapat penulis sebagai penjelas tesis. Kemudian ada penegasan ulang, berisi mengenai pernyataan ringkas atau simpulan. Untuk memudahkan alur berpikir kita bersama dalam pembahasan pagi hari ini, saya membuatkan bagian pembahasan, yaitu kita akan membahas pertama bahan ajar berupa bahan ajar cetak, yang di dalamnya memuat teks-teks, sedangkan yang akan kita bahas yaitu teks eksposisi, kemudian akan dianalisis aspek kohesi dan koherensinya. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu kohesi. Konsep kohesi pada dasarnya yaitu struktural dalam satuan bahasa yang mengacu terhadap hubungan bentuk. Dengan arti lain, kata atau kalimat sebagai unsur-unsur wacana sebagai satuan untuk menyusun sebuah wacana harus memperhatikan kohesi dan koherensi atau keterkaitan secara padu dan utuh. Seperti yang ditegaskan Tarigan pada bukunya tahun 1987, halaman 96, penelitian terhadap unsur kohesi menjadi bagian dari kajian aspek formal bahasa. Adapun kohesi dibagi menjadi dua, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal.
Kohesi gramatikal adalah hubungan semantis antar unsur yang ditandai dengan alat gramatikal. Alatnya berupa alat bahasa yang digunakan dalam kaitannya dengan tata bahasa. Sebenarnya bentuk kohesi gramatikal itu bermacam-macam, ada referensi, substitusi, elipsis, konjungsi, dan lain-lainnya. Namun, data yang diperoleh dalam analisis bahan ajar di SMA Negeri 1 Pegandon, bentuk kohesi gramatikal yang dominan yaitu substitusi dan konjungsi. Baik, kita akan bahas substitusi terlebih dahulu. Menurut Suramlam dan kawan-kawan pada bukunya tahun 2009 halaman 28, substitusi atau dapat disebut penyulihan merupakan salah satu di antara kohesi gramatikal dengan berupa penggantian lingual tertentu yang disebut atau digantikan dengan lain dalam suatu wacana guna memperoleh unsur pembeda. Berdasarkan hasil analisis 5 teks eksposisi dalam bahan ajar tersebut, ditemukan 15 data dengan penanda kohesi gramatikal substitusi sebagai berikut. Pada hadirin bisa menyimak contoh yang saya berikan melalui PPT, yaitu media itu mengangkat hasil riset dari McKinsey dan Standard Chartered yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris pada tahun 2030. Contoh tersebut merupakan kutipan kalimat eksposisi berjudul Ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris yang terdapat dalam bahan ajar. Kalimat tersebut merupakan salah satu bentuk contoh penanda kohesi gramatikal, yaitu terindikasi adanya kata itu. Kata itu dalam kutipan kalimat tersebut merupakan penyulihan untuk menggantikan makna sebuah pengertian tertentu agar penulisannya lebih efisien. Adapun penulisan kata itu sebagai pengganti dari media yang dimaksud ialah newsletter di paragraf sebelumnya. Kemudian bentuk kohesi gramatikal yang dominan ditemui yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi merupakan suatu jenis gramatikal dengan fungsi melakukan upaya menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam tataran wacana. Unsur yang dirangkai dapat berbentuk satuan lingual, kata, frasa, klausa, kalimat, atau unsur yang lebih besar misalnya paragraf. Adapun data yang diperoleh antara lain yaitu saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada pada kisaran 5% hingga 6%. Konjungsi saat ini pada kutipan kalimat di atas, sekalipun berada di awal kalimat, tetap berfungsi untuk menyatakan hubungan parafrastis atau menghubungkan antar pernyataan pada paragraf tersebut. Seperti yang ditegaskan Boyana pada bukunya tahun 2005 halaman 29, konjungsi disebut sebagai sarana perangkai unsur-unsur wacana dan keberadaannya mudah dikenali sebagai pemarkah formal. Setelah kita membahas tentang kohesi gramatikal, masih ada bentuk kohesi lain yaitu kohesi leksikal. Kohesi leksikal adalah hubungan antar unsur dalam wacana secara sistematis, seperti yang ditegaskan Sumerlam pada bukunya tahun 2009, halaman 35. Proses menghasilkan wacana yang padu, gagasan yang hendak disampaikan pada dilakukan dengan cara memilih bentuk kata yang tepat dan sesuai dengan isi kewacanaan yang dimaksudkan. Hubungan kohesif yang digunakan atas dasar aspek leksikal. Adapun bentuk kohesi leksikal itu juga bermacam-macam, di antaranya yaitu ada repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi, ekuivalensi, dan kolokasi. Namun berdasarkan hasil data yang diperoleh dari analisis kohesi leksikal, bentuk kohesi leksikal yang dominan digunakan dalam bahan ajar tersebut yaitu antonimi dan kolokasi. Antonimi merupakan satuan lingual yang maknanya berlawanan atau berposisi dengan satuan lingual yang lain. Menurut Sumerlam, antonimi dapat diartikan lain oposisi makna.
Pengertian oposisi makna mencakup konsep yang benar-benar bertolak belakang atau perlawanan sampai kepada terkhusus kontras arti saja. Berikut yaitu salah satu data hasil penelitian. Terdapat kutipan kalimat yaitu harapan para investor tersebut tentu merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia. Pada kutipan kalimat tersebut merupakan bentuk penanda antonimi berdasarkan sifat oposisi mutlak. Dalam KBBI, peluang atau kesempatan artinya sesuatu yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Sedangkan tantangan ialah hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Jadi, oposisi mutlak merupakan pertentangan arti kata atau makna secara mutlak. Kemudian bentuk kohesi leksikal lainnya yang dominan ditemukan yaitu kolokasi. Kolokasi adalah asosiasi tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Singkatnya disebut dengan sanding kata. Contoh pemakaian kata-kata yang berkolokasi dalam teks eksposisi dalam bahan ajar tersebut. Di antaranya ada teks eksposisi berjudul Ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris. Adapun contoh kalimat yang mengandung kolokasi yaitu harapan para investor tersebut tentu merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia. Upaya melakukan pendalaman pasar keuangan atau financial deepening menjadi penting dalam memberikan ragam pilihan investasi bagi para investor. Di sisi lain, pembenahan di sektor real dan infrastruktur perlu terus dilakukan secara serius guna mendukung arah untuk menjadikan ekonomi Indonesia yang terbesar di Asia Tenggara. Pada contoh di atas, tampak pemakaian kata-kata pasar keuangan, investasi, investor, ekonomi yang saling berkolokasi mengenai aspek ekonomi global menunjukkan adanya kata-kata sebagai sarana pendukung kepaduan wacana tersebut. Kemudian aspek analisis lainnya setelah koherensi yaitu koherensi. Akan lebih baik jika kita mengetahui konsep koherensi terlebih dahulu. Dalam konsep kewacanaan, koherensi berarti kepaduan atau perkalian makna dengan isi kalimat. Seperti yang ditegaskan oleh Alwi pada bukunya tahun 2003, halaman 428, mendefinisikan koherensi adalah hubungan perkaitan antar proposisi, tetapi perkaitan tersebut tidak secara eksplisit atau nyata dapat terlihat pada kalimat yang mengungkapkannya. Koherensi dibedakan beberapa hubungan, yaitu diantaranya hubungan sebab-akibat, hubungan akibat-sebab, hubungan alasan tindakan, hubungan identifikasi, dan lain-lain. Namun yang dominan digunakan dalam teks eksposisi bahan ajar kelas 10 SMA Negeri 1 Bandung yaitu koherensi dengan hubungan identifikasi. Hubungan identifikasi yaitu hubungan yang dinyatakan dengan gagasan pada kalimat pertama dan diidentifikasi pada kalimat berikutnya. Koherensi penanda hubungan identifikasi diperoleh data pada teks eksposisi berjudul Untung Rugi Perdagangan Bebas dapat dibuktikan pada kutipan paragraf berikut. Pada kutipan paragraf di samping, bahwa adanya keterkaitan penguraian suatu topik antar paragraf, kedua paragraf tersebut juga sebagai sarana perincian gagasan dari paragraf di awal. Jadi, kebermaknaan unsur koherensi sesungguhnya dikaitkan pada kelengkapan yang padu dan serasi antara teks wacana dengan pemahaman pembaca. Adapun koherensi yang dominan digunakan yaitu selanjutnya hubungan alasan sebab. Koherensi hubungan dengan alasan sebab merupakan hubungan semantis yang hubungan maknawinya ditandai dengan peranan leksikal. Koherensi penanda hubungan identifikasi dapat diperoleh data pada teks eksposisi berjudul Untung Rugi Perdagangan Bebas. Dapat dibuktikan pada kutipan paragraf di bawah ini.
Pada kutipan kalimat tersebut menunjukkan adanya koherensi kesinambungan antar paragraf pada aspek makna, ujaran, dan organisasi semantik. Berdasarkan hasil analisis teks eksposisi yang digunakan sebagai bahan ajar peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Pegadon, sudah layak digunakan karena telah disesuaikan dengan struktur teks yang runtut, menggunakan kohesi dan koherensi yang tepat, disesuaikan dengan kebutuhan informatif, serta menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Demikian